Ini saya akan membahas film Maleficent Mistress of Evil. Film ini sangat ringan dan ramah untuk keluarga, dan efek CGI-nya yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Maleficent Mistress of Evil ini melanjutkan dari episode pertamanya, menceritakan di mana semua manusia masih menaruh kebencian kepada Maleficent. Di sisi lain, pernikahan antara putri dan pangeran akan disenggarakan, namun fitnahan dan peperangan pun akan terjadi. Film diawali kita diperlihatkan oleh 3 orang yang akan mencuri makhluk jamur bernama Button. Para Button pun langsung kabur dan ada satu Button yang berhasil tertangkap. Namun Button itu menggigit tangan Supri dan langsung lari dari tempat itu. Namun Supri berhasil menangkapnya lagi. Di makam para peri ditumbuhi bunga yang bercahaya bernama Tom Bloom. Tiba-tiba muncullah makhluk bertanduk seperti Maleficent yang menyerang kedua temannya. A powerful fae named Maleficent. Kita bertemu lagi dengan 3 mama fiksi super ribet yang hobi menggibah, yaitu Flittle, Snodgrass, dan Dieselweed. Mereka dan seluruh peri sedang merencanakan sesuatu yang spesial. Terlihat Putri Aurora yang sudah menjadi ratu di Morse mengadakan rapat penting tentang hilangnya beberapa peri tanpa sebab saat malam hari. Tidak lama trio peri datang dengan seekor landak peri bernama Pintu. Tiba-tiba Pintu mengambil mahkota dari Putri Aurora dan pergi agar Putri Aurora mengikutinya. Putri Aurora pun sampai terjebur ke kolam dan terus mengejar Pintu. Pintu pun menyembunyikan mahkotanya di balik pohon yang besar. Ternyata Aurora dipancing ke sana agar bertemu dengan sang pujaan hati, yaitu Pangeran Philip dari kerajaan Alstead. Philip, what are you doing here? I was looking for you. Aurora minta ngobrol lain waktu karena dia masih ribet mengurus masalah di Morse. Aurora pun mengingat bahwa Philips adalah pangeran di kerajaan Alstead yang memiliki ide untuk menyatukan kerajaan Morse dan Alstead jika mereka setuju. Sebelum Aurora pergi, dia rasa ada yang janggal karena Pangeran Philips nggak biasanya pakai jas resmi dengan aroma minyak wangi literan yang 5 ribuan. Ternyata You're in on all of this, aren't you? If you're busy, I could always come back. No, I'm not busy at all. Will you marry me? Yes. setelah 5 tahun mengenalnya, Philips akan menikahi Aurora dan semua makhluk pun sangat senang mendengarnya dan mereka harus memberitahu orang tua mereka masing-masing. Tapi Aurora takut untuk memberitahu ibunya Maleficent. Diavel yang manusia setengah gagak melihat prosesi lamaran tadi dan langsung pergi untuk memberitahu Maleficent apa yang terjadi. Sedangkan Philips kembali ke kerajaan Alstead untuk memberitahukan kabar baik tersebut. Mistress! What? I have a little bit of news. Well, on with it. Prince Philip has asked Aurora if she'll become his... Don't ruin my morning. Belum habis omong, Maleficent sudah tahu maksudnya dan sangat emosi. Tidak pakai babi bu, Maleficent langsung menemui Aurora. Di sisi lain, di kerajaan Alstead, Philips memberitahu komandan perangnya Percival tentang rencana pernikahannya. Alih-alih ikut senang, Percival justru malah tidak setuju atas pernikahan itu. Di ruang kerajaan, seorang pengawal bernama Gerda sedang memeriksa senjata-senjata rampasan saat peperangan. Tetapi raja dari Alstead, King John, mengatakan jika mereka tidak membutuhkan senjata-senjata lagi karena peperangan sudah berakhir. Berbeda dengan sang istri yaitu Queen Ingrid yang masih membutuhkan senjata-senjata itu untuk jaga-jaga tambahan amunisi kerajaan. Ingrid, I said we had no need of arms. One can never be too careful. Tidak lama datanglah Philips untuk memberitahu kedua orang tuanya bahwa lamarannya diterima oleh Aurora. Ayahnya pun sangat senang karena itu artinya kerajaan Morse dan Alstead akan bersatu. Queen Ingrid yang awalnya tidak setuju akhirnya ikhlas dan akan menerima. Sungguh terlihat di sini muka Ingrid sangat antagonis. Ingrid pun akan mengundang Aurora untuk makan malam, tetapi ada syaratnya dengan mengundang ibunya Aurora yaitu Maleficent, karena bagaimanapun mereka akan menjadi keluarga dan ini jelas akan menjadi sebuah masalah besar, pikirnya si Philips, dan kabar pernikahan ini akan disebarkan. After all, we will soon be family. And Maleficent is coming to... Di kerajaan Morse, Maleficent pun mendatangi Aurora dan dengan tatapan sinis, Aurora pun memberitahu ibunya bahwa Philips telah melamarnya dan Aurora pun menerimanya. No. Yes. No. I wasn't really asking.
Nor was I. Karena masa lalu percintaannya yang buruk dengan ayah Aurora yang dulu, Maleficent pun pesimis dengan atas pernikahan tersebut. Aurora pun memberitahu bahwa Phillips adalah orang yang bijaksana, ganteng, baik hati, bisa makan soto dengan tangan, dan bisa cebok sendiri. Aurora ingin dipercaya dan ingin diberi kesempatan oleh Maleficent. Dia juga memberitahu bahwa Maleficent juga diundang untuk makan malam nanti. Tetapi Maleficent pun menolak karena dia tidak akan disambut baik oleh manusia, ucap Maleficent. Tetapi hatinya luluh saat Aurora menyebut dirinya adalah ibu. Why on earth would I go? Because his mother wishes to meet mine. Please. Di kerajaan, King John memberikan pedangnya kepada Phillips untuk sebagai simbol cinta dan perdamaian. Ingrid yang menguping pembicaraan tersebut bergegas pergi ke tempat barang-barang mewahnya dan ruangan rahasia. Ternyata di bawah sana banyak sekali pekerja-pekerja, termaksud Gerda yang sedang menyiapkan senjata-senjata dari besi. Kan jahat kan? Setelah itu, Ingrid pergi ke lab milik Lickspittle dan memintanya mempercepat pekerjaannya. Dan terlihat Lickspittle yang sedang mengotak-ngatik Tom Bloom, dan juga ada Lajat beserta jarumnya yang pernah menusuk Aurora 5 tahun silam. It's all coming together perfectly. Sementara itu di Morse, dibantu oleh Diaval, Maleficent berlatih untuk menyapa orang-orang di acara makan malam nanti. Masalahnya taringnya kelihatan guys, mau bagaimanapun tetap kelihatan horor ya kan? Tak lama Aurora datang meminta Maleficent menggunakan shell untuk menutupi tanduknya agar keluarga Phillips lebih bisa merasa nyaman. Maleficent pun setuju dan mereka pun bergegas pergi ke kerajaan Alstead. So excited. It's more than I can bear. Mereka pun disambut oleh Percival dan anggota kerajaan. Aurora pun masuk terlebih dahulu untuk menemui kedua orang tua Phillips. Dengan musik yang sangat syahdu, John dan Ingrid pun sangat senang melihat kecantikan Aurora dan terlihat Ingrid yang alergi terhadap bunga. Lalu saat Maleficent dipersilahkan masuk, Maleficent. Lalu saat Nyonya Maleficent dipersilahkan masuk, Maleficent. Welcome to our home. Maleficent pun berterima kasih atas sambutan itu dan bersenyum kepada raja. Majesties, ladies and gentlemen, dinner is served. Please make yourselves at home. Hidangan makan malam pun disiapkan. Malah makanannya adalah burung goreng lagi. Mau gak mau, Diaval yang manusia setengah burung gagak pun harus ikut memakannya. Tetapi Maleficent tidak bisa memakannya karena peralatan makan tersebut terbuat dari besi. Aurora pun menjelaskan bahwa ibunya tidak tahan dengan besi seperti Ingrid yang alergi terhadap bunga. Ingrid menyuruh pelayannya menggantikan tempat makan itu. Munafik. I trust you'll be comfortable using your hands. Warm spell of weather, isn't it? It certainly is. Setelah itu, King John memberikan hadiah untuk Phillips dan Aurora, tempat tidur bayi yang terbuat dari emas. Ingrid pun bilang, Phillips dan Aurora akan tinggal di istana Alstead beserta anaknya nanti. Maleficent agak heran mendengarnya, tetapi dia masih bisa sabar. Karena memang pada dasarnya si Ingrid ini memang ngajak ribut, guys. Dan dia pun sengaja membahas bapaknya Aurora, yaitu Raja Stefan yang dibunuh oleh Maleficent. Juga kisah Aurora yang dikutuk oleh Maleficent saat masih bayi. Phillips pun juga berusaha untuk mengalihkan pembicaraan, sedangkan John tidak tahu apa-apa tentang cerita tersebut. Maleficent pun akhirnya naik darah saat Ingrid terus memojokkannya. Situasi semakin memburuk saat kucing peliharaannya tiba-tiba menyerang Diaval. Contain your animal, or I will. Jael pun berusaha untuk mencairkan suasana dan mengingatkan Ingrid untuk menikmati perayaan tersebut. Tetapi Ingrid masih ngomong terus memancing emosi Maleficent dan kekacauan pun tidak terelakkan. Tonight, I consider Aurora my own. There is no union. There will be no wedding. No union. There will be no wedding. Ingrid yang berlagak ketakutan bersembunyi di belakang sang raja dan tiba-tiba raja pun jatuh. Dan tidak sadarkan diri, Ingrid pun menuduh Maleficent memberi kutukan ke raja. Meskipun Maleficent sudah bilang dia tidak berbuat apa-apa, tetapi Aurora lebih mempercayai Ingrid dan semakin membenci ibu angkatnya. Karena pasukan semakin datang, Maleficent dan Diaval pun pergi dari sana. Tetapi saat di luar, Garda yang sudah siap dan senjatanya menembak Maleficent dengan peluru besi. Wake him! Wake him, please. Maleficent pun ditembak oleh Garda dengan peluru besi dan Maleficent pun terjatuh ke dasar laut.
Dan tidak selang berapa lama, Diaval pun juga tertembak peluru besi oleh Garda, dan tepat mengenai belakangnya, Diaval pun terjatuh ke bunga-bunga. Maleficent pun tenggelam dan hilang, tapi tidak lama kemudian, dengan teropongnya Garda melihat sesosok makhluk yang turun dari langit. Raja yang pingsan dan semaput dibawa ke kamarnya. Terlihat Aurora yang sangat merasa bersalah, tetapi Ingrid mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dari Maleficent yang menjadi ancaman untuk semua orang, terutama Aurora. Phillips pun meminta ibunya untuk mencium John. Siapa tahu ya kan bisa sadar karena ciuman cinta sejati seperti di film pertamanya. Ingrid yang merasa jijik tidak yakin cara itu akan berhasil, namun karena dipaksa, akhirnya Ingrid pun mencium John. Tapi sebelum itu Ingrid mengatakan, Rest in peace forever. I told this is no fairy tale. sudah jelas semua ini pasti ulahnya si Ingrid yang membuat John tidak sadarkan diri. Tetapi Aurora yang masih mengira itu ulah Maleficent akan kembali ke Morse meminta Maleficent untuk melepaskan kutukan tersebut. Sesampainya Aurora di Morse, dia pun memanggil-manggil Maleficent tetapi tidak ada jawaban. Begitu pula dengan Diaval yang tidak mengetahui bosnya ada di mana. Lalu terlihat pintu yang diam-diam menyelinap masuk ke tas di punggung kuda. Oh, Diaval! Now what's seen? I'm so happy to see you. Nowhere to be found. Dan Maleficent yang sekarat ternyata dibawa oleh kaum Darve seperti dirinya. Maleficent terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Setelah menelusuri lorong yang sangat rumit, ia menemukan banyak makhluk seperti dirinya. Salah satunya adalah si Bora yang barbar menginginkan perang terhadap manusia. Berbeda dengan Conal yang memikirkan jika peperangan akan menambah konflik. Lagi pula mereka akan kalah karena manusia jumlahnya sangat banyak dan dengan senjata-senjata besinya. Tetapi Bora beroptimis bahwa Darve akan memenangkan peperangan karena memiliki Maleficent. I call for war right now! There are too many humans. We have her. She holds powers none of us possess. It's there, isn't it? It's inside you. You see what's inside her. That is what will save us all. Setelah itu, Conal pun mengajak Maleficent untuk markas tour dan memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Ternyata seluruh kaum Darve dari penjuru dunia mendirikan pengungsian karena banyak manusia yang membunuh kaum Darve. Para Darve pun mendirikan pengungsian karena banyak kerajaan manusia yang membunuh para Darve di luar sana. Bermacam Darve pun terlihat di sana dan para bocil Darve pun juga ada. We're dark fae, same as you. Doing what we had to survive. But many were lost. Go! Maleficent pun yakin bisa melindungi para kaum Darve, tetapi Conal tidak menginginkan peperangan karena Conal berencana untuk menyatukan manusia dengan Darve. Tetapi Maleficent tidak sependapat karena dia sering dikecewakan oleh manusia berulang-ulang kali. Dan di kerajaan, Garda melapor kepada Ingrid bahwa dia melihat sosok yang sama seperti Maleficent. Ingrid yang mulai khawatir bahwa peperangan sebentar lagi akan tiba, dia pun meminta seluruh pasukan untuk bersiap-siap. Keesokan harinya, Aurora pun sampai di kerajaan Alstead. Aurora pun sampai di Alstead dan terlihat pintu yang diam-diam menyelinap masuk ke istana. Namun naasnya pintu dikejar oleh kucing istana sehingga pintu nyasar ke labnya Lickspittle. Nggak pakai lama, pintu pun langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples. Disitulah dia bertemu Button. Welcome to your new home. Aurora pun melapor ke Ingrid bahwa dia tidak menemukan Maleficent. Ingrid pun semakin menjatuhkan nama Maleficent dan mengambil hati dari Aurora bahwa dia akan menjadi bagian dari keluarganya. Setelah itu, dengan toa jumbonya, Garda mengundang seluruh penghuni Morse dan kerajaan sekitar untuk menghadiri pernikahan Aurora dengan Phillips yang akan diadakan 3 hari lagi. All are welcome and all are expected. Did you hear that? We're invited to the castle. Sementara itu di sarang Darve, Conal mengajak Maleficent melihat sang Phoenix. Legenda mengatakan Darve berawal dari Phoenix yang berevolusi selama berabad-abad dan Maleficent adalah keturunan terakhirnya. Karena itulah Maleficent memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Konal pun meminta bantuan Maleficent untuk mendamaikan antara Darth dan umat manusia. Tetapi Maleficent masih baper karena Aurora telah menganggapnya dia sebagai ibu yang jahat dan lebih memilih manusia ketimbang ibu angkatnya. Setelah itu Bora melaporkan ke Konal bahwa pernikahan antara Philips dan Aurora akan dilaksanakan 3 hari lagi dan akan mengundang kerajaan-kerajaan lainnya. Bora pun berencana untuk menghancurkan kerajaan Altstadt pada saat itu juga agar kaum Darth bisa berjaya kembali. Their kingdom will fall, and the Fae will rise again. Sementara itu di Altstadt, Aurora sedang mencoba gaun yang dibuatkan oleh para ibu peri. Ingrid pun hanya tersenyum tanpa sepatah kata apapun. Tiba-tiba para pelayan datang membawa gaun yang dulu dipakai oleh ibu Ingrid ketika menikah dengan King John. Ingrid pun meminta Aurora untuk menggunakan gaun tersebut saat pernikahan nanti. Setelah itu terlihat mama bangsawan makan bersama dengan Aurora dan Ingrid sibuk menggosip masa kelamnya Aurora. Malam harinya Aurora gelisah, cemas dan galau. Dia mengingat janjinya yang akan tinggal terus bersama Maleficent di Mors. Maleficent yang berada di tempat Darth juga memikirkan hal yang sama. Lalu tak lama kemudian Philips pun datang untuk menanyakan Aurora apa yang dia cemaskan. Ternyata Aurora merasa tidak nyaman dengan segala adat pernikahan yang ribet di Altstadt, mulai dari gaun yang diberikan Mama Ingrid dan ornamen yang berada di kepalanya, serta perhiasan-perhiasan yang dipakainya. Semua itu membuat dirinya tertekan dan merasa nggak Mors banget ya kan. Apalagi Aurora adalah ratu di kerajaan Mors. I feel like I'm not queen of the Moors anymore. I'm like a different person. You don't have to change. I don't want you to change. Sementara itu di dalam lab, Liz Petal sedang meramu bubuk mematikan kombinasi dari serbuk besi dan bunga tomblum yang dapat membunuh peri dalam seketika. Ingrid pun memeriksa progres pekerjaannya. Liz Petal mengatakan bahwa dia membutuhkan ribuan tomblum lagi. Ingrid yang penasaran dengan cara kerja bubuk itu menyuruh Liz Petal untuk mendemonstrasikannya. Dengan terpaksa Liz Petal mengambil satu peri dan mengguyur dengan bubuk ajaib tersebut. The Moors will be mine. The Moors will be mine. Malam itu kaum Darth sedang mengadakan pesta dan Maleficent hanya bisa melihat dari kejauhan. Sedangkan pasukan Altstadt akan mengambil bunga-bunga tomblum di makam para peri. Take the tomb. Get to work! Jiwa dan raga Maleficent yang terkoneksi dengan Mors menyadari bahwa pasukan manusia sedang mencuri tomblum. Itu artinya semua peri yang tinggal di bunga-bunga itu akan mati. Maleficent pun pergi ke sana diikuti oleh Bora. Maleficent! Sayangnya mereka sudah terlambat, semua bunga sudah habis, dipetik oleh para pasukan dan ternyata beberapa pasukan Altstadt masih ada di sana lengkap dengan senjatanya. Lalu yang terjadi, esokan paginya makhluk-makhluk Mors dan ketiga mama-mama fiksi sudah berdandan sangat cantik untuk pergi ke acara pernikahan. Masyarakat di sana pun menyambut mereka dengan hangat. Anehnya seluruh makhluk magislah yang dipersilahkan masuk duluan dan manusia disuruh menunggu terlebih dahulu. Diaval pun juga ditahan di luar merasa khawatir dengan para makhluk Mors. Diaval pun memaksa masuk dengan cara memanjat tembok istana karena yang bisa merubah Diaval menjadi makhluk gagak adalah Maleficent. Setelah itu, Philips menemui Aurora di kamarnya dan memberikannya bunga tomblum yang didapatkan oleh Ingrid. Dan Aurora menyadari bahwa bunga tomblum ini adalah bunga di makam peri ya kan. Tebay Krik menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aurora pun pergi berkeliling istana dan masuk ke ruangan barang-barang mewahnya Ingrid. Dan ada satu mannequin yang mencurigakan karena hanya ada satu mannequin yang kepalanya miring. Aurora pun mencoba untuk menggerakkannya dan tiba-tiba suatu pintu rahasia pun terbuka. Pada saat yang sama di Dark Fae, Konal yang sekarat sedang berusaha disembuhkan oleh peri-peri dari divisi healing. Makhluk-makhluk Mors pun disambut meriah di dalam gereja, sedangkan Aurora yang tadi masuk ke dalam pintu rahasia menemukan lab milik Liz Petal dan menemukan alat jahit beserta jarumnya yang dulu sempat menusuk jarinya. Dan seperti dahulu, Aurora mendapat bisikan dari Satan untuk menusuk jarinya kembali. Tapi yang terjadi,
Alhamdulillahnya Aurora pun tersadar kali ini. Karena itu dia mengetahui bahwa Ingrid menggunakan jarum jahit tersebut untuk menusuk suaminya sendiri agar tidak sadarkan diri. Lickspittle pun memintanya untuk pergi dari sana dan mengancam untuk memanggil satpam kerajaan. Aurora juga melihat peri-peri yang selama ini disekap di sana. Aurora pun mengancam balik Lickspittle yang cupu untuk melepaskan para peri. Usut punya usut, ternyata Lickspittle juga seorang peri. Namun sayapnya patah diambil oleh Ingrid. Lalu ketika Lickspittle diminta untuk melepaskan semua peri, tiba-tiba si keji Queen Ingrid pun datang ke sana. As you do, Aurora. You put the curse on the king. Ingrid pun mulai menceritakan masa lalunya. Dulu kerajaannya berbatasan dengan kerajaan Morse. Sampai suatu hari kerajaan dilanda musim dingin yang sangat ekstrim. Mereka pun gagal panen dan banyak rakyat yang menderita. Karena itu ada keirian di dalam hati Ingrid karena kerajaan Morse yang subur dan makmur. Raja yang baik hati pun mengutus anak laki-lakinya, yaitu saudara laki-lakinya Ingrid, untuk ke Morse melakukan penawaran tentang lahan mereka yang tidak bisa panen. Tetapi dia tidak pernah kembali dan diduga telah dibunuh oleh makhluk-makhluk Morse. Sang raja pun dilengsarkan, kerajaan Ingrid pun hancur, dia pun diusir, dan dia pun terpaksa menikahi Raja John dari Alstead, raja yang menurutnya sama bodohnya seperti ayahnya karena hanya mementingkan toleransi dan perdamaian. Dan tiba-tiba datanglah pasukan dan langsung menyekap Aurora. Now lock her up. A war is coming. Ingrid ini adalah manusia yang sangat licik dan bengis. Manusia yang sangat-sangat bengis dan licik. Lalu terlihat kedua belah pihak, yaitu Darve dan Alstead, memulai peperangan. And we will show them no mercy! We will rise together! We fight together! Selagi kaum-kaum Morse masih menunggu di dalam gereja, terlihat Garda yang akan memainkan piano di sana. Setelah Ingrid memberi aba-aba untuk memainkan pianonya, pintu gereja pun ditutup dan Garda pun mulai memainkan piano kematiannya. Dari balkon kamarnya, Aurora melihat pasukan-pasukan yang mengunci pintu gereja. Aurora pun segera mengelabui para penjaga dengan sosokan turun ke lantai bawah, dan Aurora pun langsung kabur dari sana. Dari jendela yang lain, Aurora memberanikan diri untuk turun dari sana dengan tali yang dibuatnya tadi, dan tanpa sengaja masuk ke kamar Raja John dengan Phillips yang ada di sana. Dengan waktu yang sama, Percival melihat kawanan Darve datang menyerbu dan akan menyerang. Dan akar-akar pun mulai merambat naik ke istana. Dan saat diberi aba-aba oleh Ratu Ingrid, bom serbuk merah pun dilemparkan. Your Majesty. Your Highness! Upon my command. Kaum Darve yang terkena bom langsung musnah seketika dan Bora menyuruh pasukannya itu untuk mundur. Phillips yang melihat peperangan itu masih mengira bahwa itu adalah ulah Maleficent. Aurora pun menjelaskan apa yang terjadi dan bahwa bapaknya John bukan dikutuk oleh Maleficent, melainkan ditusuk dengan jarum jahit oleh ibunya sendiri. Aurora mengatakan bahwa kutukan di jarum jahit itu masih ada dan membuat King John tertidur. Dan Aurora membuktikan dengan luka yang ada di lengan John sama dengan luka yang ada di jarinya. Your mother used it against your father. Look. Sementara itu di sarang Darve, Conall meminta Maleficent untuk mengingat jati dirinya yang sebenarnya, sampai Conall pun akhirnya meninggal. Sedangkan pasukan Darve mencoba untuk menyerang dengan terbang rendah agar sampai ke istana, namun pasukan kerajaan telah menyiapkan bom sebagai pertahanan. Kaum Darve pun mencoba menyerang dengan sekuat tenaga, namun mereka tetap tumbang.
Di tengah peperangan, Aurora dan Diaval pun mencoba untuk menggeser penghalang pintu, tetapi berat banget ya kan, karena sudah banyak makhluk yang terkena serbuk merah. Flittle pun mengorbankan dirinya dengan masuk ke pipa-pipa piano. Goodbye, girls. Garda pun mencoba untuk mencabut tanaman-tanaman di dalam pipa, tapi Snodgrass dan Thistleweed tidak akan tinggal diam. Phillips pun menemui ibunya dan meminta pembantaian itu dihentikan, karena sebenarnya mereka masih bisa hidup berdampingan. Keyakinanmu begitu bodoh, anakku. Ini semua demi melindungi kerajaan dan tahtamu, kata Ingrid. Lalu Percival diminta untuk membawa Phillips kembali ke ruangan, namun yang terjadi... Phillips memberitahu bahwa Ingrid lah yang merencanakan semua peperangan ini dan membuat raja tidak sadarkan diri. Lalu datanglah Bora yang langsung menyerang mereka. Di depan gereja, para penjaga langsung menangkap Diaval dan Aurora, tapi tiba-tiba Diaval langsung berubah menjadi seekor beruang karena ternyata nah gini dong dari tadi, Maleficent pun langsung menyerang para pasukan dan menyelamatkan para Darve yang terjebak, sedangkan Diaval yang sudah menjadi beruang mengamuk menghancurkan pintu gereja dan menyelamatkan seluruh makhluk Morse. Di dalam lab, pintu berhasil keluar dan membantu mengeluarkan Button. Liz Petal pun langsung menghampiri mereka, bukan untuk dibunuh tapi untuk dibebaskan, karena ia teringat perkataan Aurora sebelumnya. Dan Percival yang baru sadar melihat Phillips yang masih lemas karena serangan Bora. Lalu Bora pun akan kembali menyerang, namun kali ini Percival akan menembaknya dengan crossbow-nya, tetapi peluru itu tidak mempan di badannya Bora. Dan ketika Bora ingin membunuh Percival, Phillips pun langsung menodongkan pedangnya. Dia berkata untuk menyudahi peperangan ini. Kebencian dari ibunya dan Phillips hanya menginginkan perdamaian. There'll be no Fey blood on my hand. Setelah itu, Phillips dan Percival menyuruh para pasukan untuk menghentikan peperangan, sedangkan Maleficent terbang menemui Queen Ingrid. Tak lama kemudian Aurora datang dan mencoba menghentikan Maleficent. Ketika Maleficent sudah berhasil ditenangkan, kurang ajarnya Ingrid langsung meng-crossbow Aurora. Aurora pun sangat terpukul atas kematian ibunya. Atas kedengkiannya, Ingrid pun mengaku bahwa dialah yang menyebarkan kutukan Maleficent dan memfitnah Maleficent. Dan cerita itu pun terus menyebar sehingga semua masyarakat makin ketakutan dan mempercayai bahwa Maleficent adalah jahat. Setelah itu, Ingrid pun mengumumkan kematian Maleficent ke seluruh kaum Darve dan juga Alsted. Air mata Aurora yang menetes ke abu Maleficent pun menciptakan suatu keajaiban. Apa nggak gemeter itu Ingrid? Hahaha, mampus. Layaknya burung phoenix yang abadi, Maleficent bangkit dari kematiannya dan terlahir kembali menjadi wujud phoenix. Alih-alih menyerah melihat kekuatan luar biasa dari phoenix, malah kejinya Ingrid mendorong Aurora dari atas menara. Ingrid yang kabur ke dalam kerajaan sudah dikepung oleh para Darve. Sedangkan di taman, pasukan kerajaan dan para Darve melihat sang Phoenix. Ternyata Aurora dan Maleficent masih selamat. Melihat auranya yang begitu besar, para Darve pun tunduk dan manusia yang ketakutan melihatnya. Dan Maleficent yang telah kembali ke wujud aslinya langsung memeluk Aurora. Dan tanpa basa-basi, Maleficent pun bertanya kepada Phillips apakah dia mencintai anaknya. Dan terlihat juga Liz Petal yang memberikan jarum jahit kutukan untuk dimusnahkan. And all are welcome.
Pernikahan akan diadakan waktu itu juga dan terlihat Maleficent yang memenuhi istana dengan bunga-bunga sekaligus altar pernikahan. Di waktu yang sama King John juga yang sudah terbangun dari tidurnya terlihat sangat bahagia karena melihat dua kaum yang sudah hidup berdampingan, dan terlihat juga Ingrid yang dikeluarkan dari istana dengan akar-akar bunga sambil terus bersin karena alerginya. Udah salah masih banyak ngomong loh, langsung disulap jadi wedus. We cannot live amongst. Terlihat juga perhiasan yang masih lengkap di leher wedusnya loh, luar biasa. Dan Bora pun datang dengan yang lainnya untuk berterima kasih, dan Maleficent pun berbicara kalau ini waktunya untuk pulang. Setelah itu Aurora pun datang menghampiri Maleficent untuk memintanya mengantar ke altar pernikahan. Luka Aurora pun langsung disembuhkan dan Maleficent juga memberikan gaun yang sangat indah. Di waktu yang sama terlihat King John yang menemui Phillips karena dia sangat bangga pada anaknya itu karena berhasil menyatukan dua kerajaan. Setelah itu Aurora datang dengan gaun barunya bersama Maleficent. Terlihat Notgrad dan Disselwit yang sibuk merubah-rubah warna gaun Aurora. Gaun Aurora pun tiba-tiba berubah warnanya menjadi biru karena ternyata Flittle yang sudah menjadi bunga ikut merubahnya. Pernikahan itu dihadiri oleh seluruh penduduk baik itu Alstead maupun Morse. Setelah melewati banyak konflik, Phillips dan Aurora pun akhirnya menikah. Pull yourself together. We are here to join two kingdoms. Do you, Philip, take Aurora? I do. And do you, Aurora, I take... do. Then I pronounce you husband and wife. You're smiling. Keesokan harinya, Phillips dan Aurora pun menikmati mentari pagi dan Maleficent pun datang untuk menyapa mereka dan sekaligus pamit dari sana. Aurora pun meminta ibu angkatnya untuk tinggal lebih lama lagi di Alstead dan film pun berakhir.